Assalamualaikum, aku Agnia, mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar. Jadi kali ini aku akan membahas tentang siklus haid. Jadi ayo simak videonya teman-teman. Mens merupakan luruhnya lapisan dinding rahim atau endometrium karena tidak dibuahi oleh sel sperma. Ini biasanya disebut datang bulan, mens ataupun haid. Nah, di setiap orang itu jadwalnya berbeda. Ada yang di awal bulan, di akhir, ngacak ataupun di pertengahan bulan. Serta siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh 4 hormon. Yang pertama ada estrogen, progesteron, yang mana kedua hormon ini dihasilkan oleh ovarium. Kemudian dua hormon yang lainnya ada FSH atau follicle stimulating hormone, yang selanjutnya ada LH atau luteinizing hormone, yang dimana ini dihasilkan di kelenjar hipofisis di otak atau anterior pituitary, yang distimulisasi oleh hipotalamus dengan melepaskan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Lalu fase menstruasi ada 4, mulai dari mens, folikuler, ovulasi hingga luteal yang terjadi selama 24 hingga 38 hari, yang seringnya selama 28 hari. Singkatnya, hormon estrogen dari ovarium ditingkatkan kembali untuk menebalkan dinding rahim untuk mempersiapkan jika terjadi pembuahan. Dan di saat bersamaan, pituitari juga menghasilkan FSH untuk membantu pertumbuhan ovum di ovarium. Setelah ovum matang, maka hormon LH akan menstimulus ovum untuk ke tuba falopi. Folikel kosong menjadi korpus luteum dan menghasilkan progesteron untuk membantu estrogen menyebalkan endometrium. Ovum matang yang menunggu di tuba falopi bertahan 12 hingga 24 jam dan jika tidak dibuahi akan mati dan luruh bersama darah haid. Karena ovum yang tidak dibuahi, maka endometrium yang menebal akan luruh karena kadar diproduksinya estrogen dan progesteron berkurang dan terjadilah menstruasi yang berlangsung tiap bulannya. Siklus dimulai kembali secara normal. Fase perdarahan atau menstruasi ini umumnya berlangsung selama 5 hari tanpa kalian perlu khawatir. Jika fase menstruasi kalian lebih singkat atau lebih panjang dari 5 hari, karena durasi 3 hingga 7 hari masih dianggap normal. Namun jika setelah 8 hari menstruasi tidak berhenti, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Jumlah darah normal dikeluarkan adalah 30 hingga 60 mili atau sekitar 3 hingga 4 sendok makan. Namun sepertinya sangat sulit menghitung jumlah darah dalam sendok makan. Salah satu cara mudahnya untuk mengetahui jumlah darah terlalu banyak, jika pembalut atau tampon penuh setiap jam sehingga harus diganti tiap jam dan berlangsung selama beberapa jam berturut-turut, serta jika merasa perlu menggunakan pembalut double untuk mengontrol volume darah haid yang keluar. Kondisi kram atau nyeri selama menstruasi juga normal. Ini disebabkan oleh kontraksi otot rahim yang terlalu kuat untuk mengeluarkan semua darah dan dinding rahim yang lama. Jika masih bisa dikurangi dengan anti nyeri, terjadi pada kalian yang berusia muda dan tidak terjadi lebih dari 2 hingga 3 hari di awal, maka kram ini normal. Normal warna dan ukuran gumpalan darah menstruasi yang normal adalah merah cerah atau gelap karena di dalamnya mengandung jaringan dinding rahim dari menstruasi biasanya menggumpal membentuk struktur seperti lendir atau ingus. Gumpalan yang normal maksimal berukuran seperti koin. Siklus menstruasi yang tidak teratur juga sangat sering dialami pada awal menstruasi. Biasanya butuh waktu 1 hingga 2 tahun sampai tubuh wanita bisa menyesuaikan dan mengatur siklusnya secara teratur. Namun siklus menstruasi tidak teratur juga dapat terjadi akibat stres yang tinggi yang mengganggu produksi dan keseimbangan hormon, penyakit tertentu seperti DM, obesitas, diet yang tidak seimbang, olahraga berat, dan yang lain-lain. Tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut adalah tanda adanya masalah yang sebaiknya diperiksakan ke dokter.
فجعلناه في قرار مكين